Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Rafael Leao berusaha untuk mencari jalan keluar dari AC Milan pada musim panas menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano dan Matteo Moretto saling berbagi pemikiran mereka tentang masa depan Leao di San Siro dalam video terbaru di YouTube mereka. Berikut komentar dua jurnalis itu disampaikan melalui Milan News. Terus tampak bagi saya bahwa Rafael Leao akan menjadi pemain kunci lain yang akan meninggalkan Milan pada musim panas ini. Hari ini kita berbicara tentang manajemen dan pelatih, tetapi dalam sudut pandang pemain, orang-orang terdekat Leao termasuk tokoh-tokoh baru yang mendekati pemain dalam beberapa bulan terakhir sedang bekerja untuk menemukan jalan keluar untuknya. Kecuali seorang direktur olahraga atau pelatih datang dan berkata, "Tidak, kami akan mulai lagi dengan Leao ditambah 10 orang lainnya." Itu selalu bisa terjadi, tetapi untuk saat ini, inilah jalannya. Saya percaya pelatih dan direktur olahraga akan sangat penting dalam memahami masa depan Leao. Dalam beberapa bulan dan minggu terakhir, dia akan didekati oleh klub. Bursa transfer berputar di sekitar Leao meskipun musim yang kurang dari harapan. Kami akan melihat jalan apa yang akan diambil oleh direktur olahraga yang baru, ungkapnya. Gary Cardinale serius merombak manajemen AC Milan, tetapi dia tolak dua nama familiar menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Cardinale dikejutkan dengan situasi akhir musim ini dan dia langsung melakukan perubahan besar. Zlatan Ibrahimovic pun telah diberi mandat untuk memilih kandidat baru demi mengisi kekosongan yang ditinggalkan setelah eksodus yang dilakukan oleh sang pemilik. Dalam beberapa bulan terakhir, Cardinale telah bertemu dengan Adriano Galliani yang sekarang masih tanpa pekerjaan setelah meninggalkan Monza. Sementara itu, tidak ada perubahan yang terjadi terkait hubungan dengan Paolo Maldini. Terlebih sang legenda Diavolo itu terlihat melakukan pertemuan dengan kandidat presiden Fenerbahce sehingga potensi kepindahannya ke Turki bisa terjadi. Laporan tersebut menyatakan bahwa Cardinale telah secara efektif memveto kembali ke masa lalu dengan menolak peran tingkat atas untuk Galliani dan peran operasional untuk Maldini. Mantan kapten Rossoneri itu memang dinilai sangat dihormati di San Siro, tetapi dia dinilai tidak mampu bekerja dalam tim. Setuju dengan pendapat pemilik AC Milan kita ini guys? Drop komentar kalian di bawah ya. Francesco Camarda sangat kecewa setelah AC Milan kehilangan Liga Champions pada akhir musim. Camarda membuat langkah besar pada musim panas lalu ketika dia setuju untuk dipinjamkan ke Lecce demi mendapatkan menit bermain secara konsisten di Serie A dan terus berkembang. Sayangnya dia harus melewatkan cukup banyak pertandingan akibat cedera bahu, tetapi pada akhirnya tim Francesco Di Stefano mampu bertahan di Serie A. Camarda diwawancarai DAZN setelah mendapatkan berita bahwa Milan gagal masuk ke 4 besar Serie A pada akhirnya. Berikut komentar sang penyerang muda disampaikan melalui Pianeta Milan. Apakah mereka menganggap saya anak-anak? Tidak, saya tidak lagi anak-anak. Saya sudah dewasa sekarang. Lihat saja tahun depan. Sekarang saya juga mendengar berita bahwa AC Milan tidak lolos ke Liga Champions dan saya benar-benar sedih karena itu adalah tujuan mereka. Tetapi saya adalah penggemar AC Milan. Saya penggemar nomor 1 Milan. Saya benar-benar sedih, ungkapnya. Mohon maaf Dek Camarda, kalau tentang penggemar nomor 1 Milan, ya Mimin lah penggemar nomor 1 AC Milan itu. Ya kan Dek? AC Milan telah mengadakan pertemuan tatap muka dengan Andoni Iraola untuk menjadi pelatih baru mereka menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara dalam saluran YouTube milik Fabrizio Romano dengan mengomentari revolusi yang terjadi serta Iraola yang akan menjadi pengganti Massimiliano Allegri. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Bagian dari Milan telah runtuh setelah keputusan berat dari Cardinale. Perpisahan dengan Allegri dan terutama untuk sebagian besar manajemen dengan kepergian Furlani, Tari, dan Moncada. Itu adalah pilihan yang besar dari Cardinale dengan Ibrahimovic di sisinya. Untuk masa depan dari bangku cadangan, nama Andoni Iraola telah muncul. Itu adalah nama yang saat ini muncul. Pria asal Spanyol itu telah meninggalkan Bournemouth yang telah mempekerjakan Marco Rose untuk menggantikannya. Iraola telah melakukan pekerjaan fantastis di Bournemouth. Dia telah menjadi salah satu pelatih terbaik di Inggris dalam beberapa musim terakhir yang berkaitan dengan kualitas permainan dan juga filosofi permainan, serta dia telah mampu menahan masalah meskipun ada berbagai penjualan yang terjadi. Bournemouth telah menjual pemain penting mereka di setiap jendela transfer, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Iraola yang selalu bisa memulai kembali dan membangun timnya lagi, bahkan membawa Bournemouth ke Eropa. Singkatnya, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa serta menarik perhatian beberapa tim besar. Ada detail penting mengenai minat Milan pada Iraola. Pekan lalu, Rossoneri sudah bertemu dengan pelatih Spanyol itu, jadi sudah ada pertemuan tatap muka antara kedua belah pihak untuk memahami proyek seperti apa yang akan mereka coba bangun bersama, ungkapnya.
Iglitare terlihat berada di casa Milan kemarin untuk membereskan barang-barangnya setelah resmi dipecat. Perubahan besar telah terjadi tidak lama setelah AC Milan dipastikan tidak bermain di Liga Champions musim depan setelah kekalahan memalukan dari Cagliari di San Siro pada pekan terakhir. Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, dan Tare dipecat kurang dari 24 jam kemudian. Tare terlihat di markas klub kemarin di mana dia mengambil barang-barang pribadinya setelah resmi diberhentikan dari jabatan direktur olahraga klub. Milan Press menuliskan bahwa Tare memberikan sedikit komentar di depan markas Milan dengan berkata, "Saya selalu melakukan semua ini dengan pengorbanan besar," ungkapnya. Tare menjadi salah satu orang yang harus menerima kenyataan bahwa dia dicopot dari jabatan setelah kegagalan yang terjadi musim ini. Sebenarnya dia tidak memiliki kendali penuh dalam melakukan transfer pemain, dan yang paling menonjol saat dia diberitahu tidak ada uang, tetapi tiba-tiba ada 35 juta euro untuk menandatangani Gianfilippo Mateta. Grazie Pak Tare, ini Mimin tampilkan video dia meninggalkan jasa Milan. Massimiliano Allegri dan Zlatan Ibrahimovic harus dipisahkan setelah pertengkaran di restoran menurut sebuah laporan. Francesco Nasato mengutip Corriere della Sera yang memperkuat laporan sebelumnya dari Monica Colombo. Sang jurnalis memulai dengan menunjukkan bahwa ketika Alexis Saelemaekers mencetak gol kemarin, hanya Iglitare yang terlihat berdiri dan bersukacita untuk merayakan keunggulan tersebut. Para eksekutif lainnya hanya duduk di tempat seperti tidak terjadi apa-apa. Mungkin mereka sangat kesal dengan protes dari para penggemar di malam terakhir itu. Saat ini tim berada di atas angin untuk mengamankan Liga Champions musim depan, sehingga tidak mungkin memecat Massimiliano Allegri dan Tare. Perselisihan antara Allegri dan Zlatan terjadi di sebuah restoran dan di hadapan Giorgio Furlani dan Tare. Mantan CEO dan direktur olahraga Milan itu bahkan harus memisahkan Allegri dan Zlatan secara fisik karena konflik semakin memanas dan pecah pada saat itu. Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa sumber menyampaikan berita bahwa Max telah berselisih dengan Ibrahimovic yang membuat kedua orang itu tidak lagi berbicara. Semua masalah bermula ketika pria Swedia itu kedapatan berkomunikasi intens dengan Antonio Cassano yang merupakan pencela sang pelatih dan ditambah ketidakpastian terkait strategi transfer. Beberapa nama bisa meninggalkan AC Milan tetapi tidak untuk Christian Pulisic menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Cardinale mengatakan kepada beberapa wartawan dalam sebuah pertemuan bahwa Kapten Amerika itu bersama Strahinja Pavlovic, Luka Modric, dan Alexis Saelemaekers merupakan sedikit dari beberapa pemain yang mengesankan dirinya musim ini dan sang pemilik ingin mempertahankannya. Pulisic berada di tengah-tengah situasi konflik antara Zlatan Ibrahimovic dan Massimiliano Allegri, di mana sang pemain mengetahui sesuatu. Ibrahimovic menelpon Pulisic untuk meyakinkannya untuk bertahan di San Siro, meskipun Allegri ingin fokus kepada pemain lain. Beberapa hari yang lalu, pemecatan dilakukan kepada hampir seluruh tim manajemen dan staf kepelatihan Allegri. Jadi sekarang Zlatan mengambil alih sementara keputusan ruang ganti dan Cardinale ingin pemain terbaik dari negaranya tetap bertahan di Milan tanpa ada alasan apapun. Ini adalah keputusan yang telah dibuat oleh Cardinale, yang mana dia akan mengkomunikasikan langsung dengan penyerang dalam beberapa hari ke depan. Pemilik akan mengadakan pertemuan langsung dengan Pulisic untuk menyampaikan kepercayaan penuh dan menjelaskan bahwa dia merupakan pusat dari proyek yang akan dibangun oleh Rossoneri. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Rafael Leao tidak senang dengan kata-kata Gary Cardinale tentang masa depannya menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa telah diadakan pertemuan antara Cardinale dan beberapa anggota pers yang diadakan di Four Seasons Hotel di Milan. Sang pemilik menyatakan bahwa perjalanan penyerang Portugal itu di klub dianggap sudah berakhir dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan Zlatan Ibrahimovic. Muncul rumor yang menyatakan bahwa penawaran rendah lebih dari 40 juta euro sudah cukup untuk membuka negosiasi penjualan Leao pada musim panas. Mengingat hal seperti ini seharusnya dievaluasi lebih dahulu oleh CEO, direktur olahraga, dan pelatih kepala. Jelas membocorkan hal seperti ini akan sangat berisiko, karena seperti secara terbuka mengusir sang pemain dari klub. Meskipun begitu, Leao tetap menyelesaikan musim ini dengan menjadi top skor tim dengan total 9 gol di Liga, meskipun bermain di luar posisi alaminya. Secara manusiawi, jelas dapat dipahami bahwa Leao tidak senang dengan pernyataan tersebut, terlebih ini akan mengganggunya yang sedang persiapan untuk menjalani Piala Dunia. Leao masih memiliki 2 tahun yang tersisa di dalam kontraknya dan sang pemain mulai mempertimbangkan pergi jika ada tawaran yang signifikan dari Premier League atau La Liga. Namun saat ini dia masih tidak terbuka untuk pindah ke Turki atau Arab Saudi.
Ada beberapa tokoh di AC Milan yang kecewa dengan pemecatan Nigli Tare dari kursi direktur olahraga menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa ini menandai hari ke-0 setelah serangkaian drama dan revolusi yang dilakukan Gary Cardinale. Tare dipecat oleh Redbird setelah hanya 1 tahun bekerja, meskipun memiliki kontrak 3 tahun senilai 800.000 euro bersih per musim sebagai direktur olahraga klub. Dia adalah salah satu dari 4 sosok yang ditendang karena tim gagal mengamankan Liga Champions musim depan, dan untuk beberapa penandatanganan yang dinilai sangat mahal tetapi belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan di atas lapangan. Pada 26 Mei kemarin, Tare pergi ke Casa Milan untuk membersihkan meja dan kantornya, di mana dia terlihat sangat kecewa dan apa yang terjadi pada klub impiannya sejak kecil. Sentimen yang sama juga dirasakan oleh beberapa pemain karena memiliki hubungan kuat dengan pria Albania itu, karena Tare dinilai merupakan sosok profesional yang serius dan cakap sehingga pantas dipertahankan.